Tapi untuk saham-saham yang punya evaluasi yang baik, fundamental yang baik, likuiditas yang baik, it's good time to buy. Tapi kelihatannya orang udah ke sana. Kan kebetulan hari pertama setelah weekend ada Pak Jeffrey juga di sini. Ya, bisa dengar ya. Jadi ini karena hari pertama ini trading setelah announcement yang terjadi weekend ini. Menurut saya kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat dari sisi trading ini memang agak menurun, tapi yang mungkin positif juga kita melihat net foreign buy first half. Yang kedua memang banyak retail, melihat nih banyak saham-saham yang kemarin saya bilang uninvestability atau saham-saham yang memang dengan valuasi yang sangat tinggi mengalami koreksi, tapi kalau dilihat saham-saham yang fundamental itu mengalami malah net buy dan positif. Jadi ini menarik juga kalau lihat top 10, top 15 buy, top 10, top 15 sell. Seperti yang kita bicarakan hari Minggu kemarin, malah memang sekarang mulai terjadi. Jadi banyak sekali kalau lihat observasi awal dari sisi retail melihat saham-saham yang memiliki valuasi yang mungkin amat tinggi atau bahasa uninvestable itu yang mengalami koreksi, mungkin akan mengalami koreksi alam. Sedangkan yang saham-saham yang kayak fundamental yang baik, yang positif, kebanyakan malah institusi yang membeli. Jadi ini juga mungkin ya salah satu yang perlu dilakukan lah dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat tren ini. Jadi saya sih melihatnya sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan. Ya kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi. Kita harus membeli juga melihat saham-saham ini baguslah juga untuk pemikiran buat teman-teman, jangan hanya melihat short term. Investasi itu harus berpikir medium to long term. Jangan karena sehari melihat hari ini mungkin merah, tapi untuk saham-saham yang punya evaluasi yang baik, fundamental yang baik, likuiditas yang baik, it's good time to buy. Tapi kelihatannya orang udah ke sana, sudah mulai membeli. Jadi apa yang terjadi kemarin kita bicarakan bareng-bareng dengan OJK, dengan IDX, itu sekarang sudah terjadi. Mungkin terakhir kami juga di Danantara sudah aktif juga di pasar hari ini. Terus kita melakukan aktivitas aktif membeli saham-saham yang kemarin kami bilang memiliki valuasi yang menarik, perusahaan yang baik, dengan cash flow yang baik, dan juga dengan fundamental dan likuiditas yang baik. Begitu, ya. Ada lagi? Pak, peran Danantara akan ikut ke pertemuan sama MSCI nggak, Pak? Jadi tadi kan seperti dibicarakan kemarin dengan MSCI nanti akan bertemu. Tentunya kita akan membicarakan semua masukan-masukan dari mereka. Yang paling penting kita akan konstruktif, karena at the end yang kita ingin pasar modal yang lebih baik lagi lah. Dan ini penting, karena at the end kita pasar modal ini salah satu cara untuk investor baik dalam negeri dan luar negeri untuk bisa mengekspresikan confidence ke dalam Indonesia dan bisa untuk berinvestasi secara long term. Poin negosiasinya apa, Pak? Iya, poin Ya tentu kan tadi yang kita bicarakan yang udah dibaca semua kan adalah soal keterbukaan, soal bagaimanakah dari sisi pemegang saham, dan tentu nanti free float. Tapi mungkin biar jelas juga ya, nomor satu yang paling penting dari sisi keterbukaan, ini saya sebagai investor juga lah ya kan, sebagai market partisipan, yang paling mudah memang salah satunya adalah soal keterbukaan informasi, soal pemegang saham. Baru yang kedua adalah eksekusi di sana, dan untuk nantinya juga harus memudahkan untuk dapen-dapen untuk bisa masuk. Jadi seperti cut loss provision itu penting nanti di undang-undang P2SK itu juga harus terjadi. Tentunya dengan sendirinya dapen-dapen masuk ya valuasi akan membaik, nantinya juga kita akan bisa menjual saham-saham tersebut yang nanti sekarang mungkin ada 10, 11%, 12% untuk menjadi minimum 15% ataupun lebih. Karena itu juga perlu kan market buyer dan selling. Jadi ini semua bertahap, tapi kita harus komunikasikan step by step-nya. Nanti kan make sense, dan jangan lupa MSCI juga memberi waktu kan sampai bulan Mei kalau saya nggak salah. Ya nanti kan saya hanya ngikutin aja, nonton aja di sini. Nanti Sebagai apa Pak berarti Pak? Bikin aja. Pak, sebagai apa kan OJK sama bursa kan regulator. Nah, Danantara ini sebagai apa di Kami pertemuan hanya ini? pembeli saham, tapi kan ikut membeli saham bagian dari ini untuk karena kami merasa saham-saham di Indonesia itu menarik karena ekonominya juga bagus, dan saya merasa valuasi juga sangat menarik. Kalau mungkin lihat ada beberapa broker pagi ini merilis membicarakan bahwa apa yang dilakukan baik oleh bursa regulatif ini sangat cepat loh, karena barusan hari Rabu kemarin keluar, lihat perubahan yang terjadi hanya dalam waktu 5 hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu hari kerja buat semua di sini. Dan ini mungkin salah satu di semua sektor yang ada yang paling cepat bisa melakukan perubahan. Dan ini penting, responsnya sangat cepat di bawah 1 minggu untuk bisa berbicara dengan regulator. Dan sekarang saya tahu dari timnya IDX sudah sangat cepat menyiapkan step-step yang akan dilakukan. Jadi ya
ini sangat serius kok yang dilakukan oleh semua dan ini bagian dari reformasi dari sisi pasar modal Indonesia. Karena dibilangnya jangan short term, kamu langsung bilangnya besok gimana? Yang penting adalah kita berkomunikasi dengan pas, kita membicarakan detail, step-step yang harus kita lakukan. Karena cita-cita kita kan adalah bikin lebih maju lagi. Kita bukan bicara gimana mundur, kita bicara maju ke depan. Pak, untuk saham-saham di bawah Bank Mega itu sektornya apa aja dan dalam tahun kemarin berapa? Kita nggak mungkin bicara kayak kemarin ditanya yang sama, kita aktif, partisipan, membeli saham-saham yang tadi saya bilang cash flow-nya bagus, memiliki profil bisnis yang bagus, valuasi yang baik, dan juga perlu likuiditas yang baik. Cukup? Terima kasih.